Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Ayub Triandini, nomor absen 12 dari kelas akuntansi 3C. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai ACL pada bagian ekstrak data. Sebelum saya mempraktikkan kepada teman-teman, saya akan mengenalkan kepada teman-teman apa sih ACL itu. Nah, ACL merupakan salah satu jenis audit software yang termasuk dalam kategori General Audit Software. ACL sendiri hanya dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang dihasilkan dari pemrosesan transaksi perusahaan. Sehingga ACL lebih cenderung digunakan untuk menilai post-transaction daripada current transaction. Oleh karena itu, ACL lebih berorientasi pada pendekatan auditing around the computer. ACL sendiri memiliki manfaat yang cukup besar dalam membantu pelaksanaan tugas auditor. Nah, di sini ACL juga dirancang khusus untuk menganalisis data dan menghasilkan audit reports bagi pemakai non-teknikal hingga pemakai expert. Dengan ACL, auditor akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam pelaksanaan audit di lapangan. Volume data yang akan dianalisis menjadi lebih besar dan hasil pengolahan data relatif lebih akurat. Nah, di sini teman-teman sudah mulai mengenalkan ya apa sih ACL itu. Nah, kita langsung saja saya akan mempraktikkan kepada teman-teman pada bagian ekstrak data. Nah, sebelumnya teman-teman buka dulu aplikasi ACL-nya. Nah, pasti di sini teman-teman bertanya-tanya apa sih fungsinya ekstrak data di ACL itu? Nah, ekstrak data itu digunakan untuk membuat data file baru yang sesuai dengan kondisi yang spesifik. Nah, ekstrak data juga dibagi menjadi dua, yaitu ekstrak data records sama ekstrak data fields. Itu juga kegunaannya masing-masing. Nah, sebelum kita mengekstrak data, teman-teman diminta untuk menginput file terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menginput file. Nah, kita akan menggunakan file TransApril. Nah, di sini saya akan menggunakan field bagian amount yang akan kita ekstrak. Nah, di sini angkanya masih rancu sekali ya teman-teman, masih belum urut. Nah, kita akan mengekstrak karena saya ingin mengekstrak data amount, saya ingin angkanya ini lebih dari 500. Nah, kita langsung saja kita coba untuk langkah-langkahnya. Teman-teman klik data, ekstrak data. Nah, untuk buttonnya ini teman-teman memilih yang records. Nah, di sini disajikan ada if dan to. If sendiri itu digunakan untuk menampilkan kriterianya atau filter yang akan kita pakai. Nah, untuk to itu untuk menyimpan nama tabel barunya yang akan yang sudah kita ekstrak. Oke, kita klik if. Nah, karena tadi saya ingin mengekstrak amount, jadi kita klik amount. Karena tadi saya ingin juga angkanya agar lebih dari 500, kita memakai rumus lebih dari, lalu 500-nya kita ketikkan. Oke, lalu kita klik OK. Nah, untuk to-nya kita beri nama, kalau bisa sesuai dengan isi datanya ya teman-teman, tapi sebenarnya boleh bebas. Kita namai amount lebih 500. Kita klik OK. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat ya, ini angkanya lebih dari 500. Jadi karena yang kita minta tadi adalah yang lebih dari 500. Oke. Untuk selanjutnya kita akan praktik ke extract fields. Nah, fungsinya extract field sendiri itu kita mengekstrak file-file yang kita butuhkan saja.
Nah, di sini saya akan menggunakan field amount sama quotes. Yang pertama, langkah-langkahnya kita klik data, ekstrak data. Nah, pada bagian button ini kita pilih fields. Nah, terus lalu kita extract fields. Jadi ini kita memilih field mana aja yang akan kita ekstrak. Karena tadi saya ingin mengekstrak amount sama quotes, mohon maaf, ya quotes. Nah, kita klik OK. Jadi itu field yang akan kita ekstrak. Nah, untuk filternya sendiri kita klik amount. Saya ingin maunya itu angkanya lebih dari 500 dan quotes-nya itu lebih dari 2000. Rumusnya amount lebih dari ketika 500 and quotes-nya tadi lebih dari 2000. Oke, terus kita klik OK. Kita beri nama. And quotes. Lalu kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini angkanya lebih dari 500 dan untuk quotes-nya itu lebih dari 2000. Nah, sekarang teman-teman udah mulai paham ya, mengerti fungsinya ekstrak data di aplikasi ACL ini. Baik teman-teman, sekian dari praktik saya. Jika ada salah kata atau salah dalam mempraktikkannya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. See you.